Viral di media sosial, YouTuber Big Mo promosikan sebuah produk liquid vape ke anak-anak saat live streaming. Tindakan tersebut menuai protes dari sejumlah netizen dan berharap KPAI bersikap tegas terhadap peristiwa tersebut. Ya, Big Mo, seorang YouTuber yang terkenal aktif melakukan live streaming atau siaran langsung di akun YouTube-nya, kembali menyita perhatian publik setelah mempromosikan sebuah produk liquid vape kepada anak-anak saat live streaming atau siaran langsung. Dalam video tersebut, Big Mo bersama rekannya meminta kepada sejumlah anak-anak untuk mengucapkan adlibs terkait produk liquid vape yang bekerja sama dengan dirinya. Lantas hal tersebut mendapat protes dari sejumlah pengguna media sosial. Dan tidak sedikit dari mereka yang meminta KPAI untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Big Mo. Ada seorang streamer yang mempromosikan produk nikotin secara terang-terangan di streamingnya bersama dengan anak-anak kecil. Oh my god, anak-anak kecil dibawa-bawa. Masa depan masyarakat kita dipertaruhkan, teman-teman. Dan kalau misal kita diam dan menormalisasikan hal ini, ke depannya anak-anak kecil akan dimanfaatkan untuk apa lagi? Lebih besar lagi. So be careful memilih tontonan dan tuntunan, teman-teman. Kalau misalkan kayak perihal anak-anak atau rasisme, gue kayaknya gak bisa diem aja gitu. Apalagi nih orang yang problematik dari dulu, kayaknya masalahnya gak bisa habis. Kepannya tuh gak habis-habis, ada aja gebrakannya. Ini kalau Komisi Perlindungan Anak sampai gak bertindak sih, kebangetan sih kalau menurut gue. Iya, tidak lama dikritik oleh netizen, Big Mo langsung mengunggah video permohonan maaf di akun YouTube-nya. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan dan perkataan saya yang telah menimbulkan kegadahan dalam beberapa hari terakhir. Saya mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah sebuah kesalahan dan tidak dapat dibenarkan. Saya menyadari bahwa produk yang mengandung nikotin hanya diperuntukkan bagi konsumen dewasa dan tidak diperuntukkan kepada anak di bawah umur sesuai regulasi. Sebagai seorang konten kreator, saya seharusnya memahami tanggung jawab tersebut dan lebih berhati-hati dalam setiap ucapan maupun tindakan yang saya tampilkan kepada publik. Saya juga ingin menyampaikan permintaan maaf secara pribadi kepada Bang Viru. Saya seharusnya dapat menerima kritik dan masukan dengan sikap yang lebih terbuka dan dewasa. Ya pemirsa, tidak lama setelah mempromosikan produk liquid vape ke anak-anak, Big Mo kembali berulah. Ia kembali disorot publik setelah melecehkan gerakan sholat pada live streaming berlangsung. Kita lihat videonya pemirsa. Ini dulu, turunin dulu. Akhirnya kan kayak gini kan. Ya, Big Mo ini kayaknya nggak kapok-kapok pemirsa ya. Ada aja ulahnya. Setelah banyak dihujat netizen karena mempromosikan liquid vape ke anak-anak, Big Mo lagi dan lagi membuat netizen geleng-geleng karena dinilai melecehkan gerakan sholat saat live streaming. Netizen ramai-ramai menyerang kolom komentar akun Instagram Big Mo dengan berbagai cara. Ada yang melampiaskan emosinya dan bahkan ada juga yang mendoakan si Big Mo ini. Ya tentunya kita sama-sama berharap ya semoga pegiat media sosial di Indonesia bisa semakin baik, mengutamakan hal positif dan mengesampingkan hal negatif. Kayak gini kan vibes-nya udah enak. Iya. Kita semua udah sholat, ya nggak? Udah kan air wudhu. Kita tinggalkan kasus Big Mo pemirsa. Penyelidikan penyebab kematian Sutrimo, kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah terus bergulir. Polda Metro Jaya telah memeriksa 5 orang saksi dan berencana memanggil dokter yang terakhir kali memeriksa kondisi Sutrimo. Polda Metro Jaya terus mendalami penyebab kematian Sutrimo. Mulai dari melakukan olah TKP, menelusuri CCTV, menyita sejumlah barang bukti hingga memeriksa sejumlah saksi. Polda Metro Jaya mengatakan telah memeriksa 5 orang saksi terkait kematian kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kelima orang tersebut adalah AZ dan MOP pengemudi mobil ambulans yang membawa jenazah Sutrimo menuju Banyumas, M petugas medis di Rumah Sakit Muhammadiyah, MZ dan S, manajer pemilik ambulans menuju Banyumas, dan sebelumnya MA saksi terakhir di klinik Morden, serta AAS pengemudi ambulans. Dalam waktu dekat, polisi juga berencana memanggil dokter yang memeriksa kondisi Sutrimo terakhir kali dan menyatakan Sutrimo meninggal dunia. Mulai hari Senin 27 Juli, penyelidik gabungan dari tim Ditreskrim dan Polres Metro Jakarta Selatan bersama Puslapor Barreskrim Polri melakukan olah tempat kejadian peristiwa, olah TKP. Juga melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang saksi, mengambil beberapa barang bukti, mengolah untuk diolah barang bukti,
dan dilakukan pendalaman. Ada 5 orang saksi yang sudah dimintai keterangan. Sebelumnya, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP lanjutan di Modern Aesthetic Clinic Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang diduga jadi lokasi meninggalnya kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo. Tim gabungan membawa sejumlah barang bukti berupa karpet dan 1 plastik untuk diperiksa tim Puslap 4 Mabes Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang calon Bayangkara Taruna Akpol ditemukan meninggal dunia di komplek lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Korban meninggal diduga terjatuh dari lantai 3 gedung. Calon Bayangkara Taruna Akademi Kepolisian meninggal dunia di lingkungan Akpol Semarang, Jawa Tengah. Korban tewas diduga terjatuh dari lantai 3 sebuah gedung saat apel pada Kamis malam. Sebelum dinyatakan meninggal dunia, korban sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Semarang. Kini Polda Jawa Tengah masih melakukan penyelidikan dan meminta keterangan rekan seangkatan korban. Sementara jenazah korban masih berada di RS Bayangkara dan akan dibawa ke kampung halamannya di Makassar. Kami sedang melakukan penyelidikan, tentu saja dengan menggali keterangan teman-temannya yang menemukan, yang tahu sebelumnya, yang kemudian berinteraksi dengan korban ini sebelumnya. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang untuk mengungkap misteri kematian Sumarna, Satpam BUMN Perum Jasa Tirta 2 Jatiluhur. Petugas juga mengerahkan anjing pelacak K9 guna menelusuri jejak pelaku dan korban. Tim Inafis Polda Jawa Barat diterjunkan untuk olah TKP ulang pada hari ke-8 pasca penemuan jasad Sumarna, security yang ditemukan tewas terborgol. Pemeriksaan difokuskan di Pos Satpam Bendungan Tanggul Rakyat, tempat korban terakhir bertugas, hingga lokasi ditemukannya jasad korban di tepi Waduk Jatiluhur. Dalam penyelidikan ini, Polda Jawa Barat juga menerjunkan anjing pelacak K9 untuk menelusuri jejak pelaku dan korban. Sementara pihak segera mengungkap kasus tersebut dan menangkap pelaku. Yang saya lihat masih ada beberapa masyarakat yang ketakutan memberikan informasi. Nah, ketakutan ini hanya sebatas ya masyarakat mungkin masih takut dengan suasana kantor polisi. Akhirnya saya datang ke sini memberikan gambaran kepada masyarakat. Alhamdulillah warga-warga dapat gambaran seperti itu. Kami berkomunikasi, informasi ada motif ini segala macam, kami coba mendalam. Sebelumnya, seorang satpam objek vital Waduk Jatiluhur ditemukan tewas di tepi danau Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga korban tewas dibunuh karena tangan korban diborgol dan dibuang ke dalam waduk. Korban diketahui sempat menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di area waduk.